Kadang-kadang, datang sebuah buku yang tidak disukai oleh kelompok agama yang berbeda, tetapi juga mengambilnya untuk memastikan bahwa buku itu tidak sampai ke pembaca lagi. Sementara kitab suci dari berbagai agama itu sendiri penuh dengan kontroversi. Berikut ini adalah kumpulan buku-buku paling kontroversial tentang agama. Ini 9 penulis yang telah membuat marah komunitas agama yang terorganisir di seluruh dunia. Vortexian tidak mengatakan setuju dengan semua penulis ini, tetapi ada baiknya untuk mengenal teman-teman Anda dan musuh. Wendy Doniger, seorang profesor sejarah agama di University of Chicago, adalah penulis pemenang hadiah buku The Hindus and Alternative History. Buku ini menampilkan representasi Ryu dari Krishna, seekor kuda yang tubuhnya dibuat sebagai bentuk telanjang yang indah dan serangkaian potret wanita telanjang. Doniger mendapat masalah ketika aktivis sayap kanan, Dinanath Batra mengungkapkan kemarahan terhadap bukunya. Batra adalah orang yang sama yang menentang pendidikan seks diajarkan di sekolah-sekolah India. Buku itu juga dibakar di seluruh negeri karena pencemaran nama baik. Penerbitnya, Penguin Books India, berada di garis api karena diduga melanggar pasal Undang-Undang India. Setelah beberapa tuntutan hukum, perusahaan penerbitan telah mengumumkan untuk menarik The Hindus dari penjualan di India. Namun pada tahun 2015, Ravi Singh, kepala Penguin Books India, meluncurkan perusahaan baru bernama Speaking Tiger dan membeli hak di India untuk menjual buku kontroversial tersebut. Nama Shiva sekarang telah menggantikan karakter Krishna di sampulnya dan buku Doniger sudah dapat ditemukan di toko-toko bandara di Delhi dan Mumbai. Satanic Verses adalah fiksi menceritakan kembali beberapa ayat yang awalnya muncul dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad disebut sebagai 3 dewi pagan, yang dia gambarkan sebagai perantara Tuhan. Selanjutnya ia menggambarkan Islam sebagai agama dengan terlalu banyak aturan dan melukiskan potret tidak menarik dari tokoh-tokoh penting dalam Al-Quran. Banyak Muslim menganggapnya sangat menghujat dan Kementerian Keuangan India melarang impornya ke India hanya 9 hari setelah publikasinya. Rushdie menanggapi sebenarnya ia bukanlah tentang Islam tetapi tentang migrasi, metamorfosis, perpecahan diri, cinta, kematian, London dan Bombay. Ayatollah Ruhollah Khomeini ketika menjadi pemimpin tertinggi Iran, mengeluarkan fatwa yang menyerukan kematian Rushdie sehingga memaksanya bersembunyi selama beberapa tahun. Rushdie ditempatkan di bawah perlindungan polisi setelah dikeluarkannya fatwa tersebut dan ia menghabiskan sebagian besar dekade berikutnya dalam persembunyian. Pemerintah Iran menyatakan pada tahun 1998 bahwa mereka tidak lagi mencari kematiannya. Karya yang kompleks secara tematis tersebut sempat mendapatkan penghargaan buku Whitbread sebagai novel terbaik. Namun buku itu tetap dibayangi oleh kontroversi penistaan atas nama agama. Sebuah novel kontroversi yang populer oleh Dan Brown telah menimbulkan kritik dan kontroversi setelah diterbitkan pada tahun 2003. Banyak keluhan berpusat pada spekulasi buku dan representasi yang salah dari aspek inti kekristenan dan sejarah gereja Katolik. Novel tersebut begitu kontroversial karena teori-teori antaranya yang menyatakan bahwa Holy Grail bukanlah sebuah cawan tetapi Maria Magdalena. Disebut bahwa Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki seorang anak. Keturunan Kristus katanya lagi sedang berjalan di bumi hari ini dan gereja Katolik telah menutupi kebenaran tentang pernikahan Kristus selama hampir 2000 tahun. Buku ini syarat dengan perlakuan seksual. Vatikan meningkatkan serangannya terhadap The Da Vinci Code dengan mengatakan buku itu penuh dengan kebohongan anti-Kristen dan mendesak umat Katolik Roma turut memboikot film tersebut. Protestan evangelis turut menganggap novel dibumbui dengan bagian yang merayakan feminisme, antiklerikalisme, dan bentuk ibadah pagan sebagai penyusupan lain oleh pejuang budaya liberal. Dengan terus terang Shlomo Sen menyatakan tujuan penulisan buku ini adalah untuk melemahkan klaim orang-orang Yahudi atas tanah Israel. Beliau memberitahu bahwa mereka bukan merupakan suatu bangsa pilihan, dengan kesamaan ras atau biologis masa lalu.
Buku itu banyak dicela dan dipuji, seringkali atas dasar setuju atau tidaknya pembacanya dengan politiknya. Misalnya, pernyataan Profesor Sen bahwa penduduk desa Arab Palestina adalah keturunan dari petani Yahudi asli. Hampir seabad yang lalu, Zionis awal dan nasionalis Arab menyebut hubungan darah sebagai dasar aliansi potensial dalam perjuangan masing-masing untuk kemerdekaan. Perdana Menteri pertama Israel yaitu David Ben-Gurion dan Yitzhak Ben-Zvi sebagai presiden terlama Israel telah membuat argumen dalam sebuah buku yang mereka tulis untuk menjawab pernyataan buku Profesor Shlomo. Tanah Israel bukanlah tanah air orang Yahudi. Ini menjadi tanah air pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika hanya setelah munculnya gerakan Zionis. Referensi negatif tentang kehidupan Kristus dan keluarganya dalam sebuah buku oleh seorang penulis telah menarik protes dari komunitas Kristen kecil di negara bagian Punjab di India Utara. Umat Kristen di Punjab menganggap buku ini melukai perasaan komunitas Kristen tetapi juga untuk mengganggu koeksistensi harmonis yang telah berlangsung selama berabad-abad antara Sikh dan Kristen. Ia berisi pernyataan menghina dan jahat yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah dan melukai sentimen keagamaan komunitas tertentu. Buku itu memuat bab singkat tentang kekristenan dengan komentar-komentar yang sangat tidak menyenangkan. Satu bagian menggambarkan Yesus sebagai anak haram yang dibuang ke kandang terbuka oleh ibunya. Bagian itu mengatakan bahwa Maria ingin bayi Yesus mati karena rasa malunya tetapi dia tetap hidup oleh kehangatan domba di kandang. Menyusul protes Kristen, penulis buku dan juga pengacara berusia telah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan. Beliau didakwa atas 3 tuduhan kriminal termasuk penggunaan bahasa yang menghina terhadap komunitas agama dan mengganggu kerukunan antar umat. Kasus ini telah dibawa ke pengadilan hukum negeri. Sekolah Katolik swasta di Amerika telah menghapus buku-buku Harry Potter dari perpustakaannya, dengan mengatakan bahwa itu termasuk kutukan dan mantra yang sebenarnya, yang bila dibaca oleh manusia berisiko menimbulkan roh jahat. Koran lokal Tennessean melaporkan bahwa pendeta di sekolah Katolik St. Edward yang memohon anak-anak usia pra-TK hingga kelas 8 supaya memberitahu ortu mereka, bahwa dia telah berhubungan dengan beberapa pengusir setan yang telah disarankan untuk mengeluarkan buku dari perpustakaan. Buku-buku ini menyajikan sihir sebagai baik dan jahat yang tidak benar tetapi sebenarnya ialah penipuan yang cerdik. Kutukan dan mantra yang digunakan dalam buku adalah kutukan dan mantra yang sebenarnya dan jika dibaca oleh manusia berisiko memunculkan roh jahat ke hadapan orang yang membaca teks tersebut. Paus Benediktus ke-16 menggambarkan buku-buku itu sebagai rayuan halus yang bertindak tanpa disadari dan sangat mendistorsi kekristenan di dalam jiwa sebelum dapat tumbuh dengan baik. Buku-buku Harry Potter telah menarik kecaman dari orang-orang Kristen sejak seri pertama berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ia adalah buku yang paling menantang di Amerika dan menduduki puncak peringkat Asosiasi Perpustakaan Amerika. Penerbit buku terlaris Richard Dawkins The God Delusion edisi Turki menghadapi tuntutan setelah pengaduan bahwa buku itu telah menghina orang-orang yang percaya. Manifesto ateis beliau telah menghina Muslim, Kristen dan Yahudi. Penerbit buku terlaris telah digugat hukuman karena menghina orang yang percaya Tuhan. Dalam The God Delusion, Dawkins berpendapat bahwa pencipta supernatural yaitu Tuhan hampir pasti tidak ada, dan kepercayaan pada Tuhan pribadi hanya memenuhi syarat sebagai khayalan. Menurut beliau ia definisikan sebagai keyakinan salah yang terus-menerus dianut di hadapan bukti kontradiktif yang kuat. Karena ritual keagamaan membutuhkan waktu dan sumber daya, seorang evolusionis harus mengajukan pertanyaan, apa manfaatnya? Bagi evolusionis, manfaat biasanya sesuatu yang berarti. Dan apa peningkatan kelangsungan hidup gen individu? Dawkins bertanya keahlian apa yang dapat dibawa para teolog ke pertanyaan kosmologis mendalam yang tidak dapat dilakukan para ilmuwan. Katanya lagi, semua perbedaan di dunia antara keyakinan bahwa seseorang siap untuk membela dengan mengutip bukti dan logika atau keyakinan yang didukung oleh tidak lebih dari tradisi, otoritas atau adakah hanya wahyu semata.
Pemerintah Bangladesh melarang buku Laja setelah buku itu diterbitkan karena mengkritisi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi umat Hindu dan sama sekali gagal melakukannya. Buku Laja masih dilarang di Bangladesh. Buku ini didasarkan pada penghancuran Masjid Babri. Dikatakan bahwa ia telah menyinggung Muslim dan menghina Islam. Taslima sendiri dilarang di Bangladesh dan dicegah oleh pemerintah untuk masuk ke negaranya sendiri. Ini karena dia mengungkapkan pandangannya yang berbeda dengan pandangan orang-orang fanatik. Banyak yang percaya bahwa beliau telah mengkritik Islam di Laja sementara para fundamentalis Muslim Bangladesh telah mengeluarkan fatwa terhadapnya tapi keduanya tidak benar. Taslima berkata tidak mengkritik Islam di Laja dan fatwa itu bukan karena Laja, hal itu karena saya telah mengkritik Islam di banyak buku saya yang lain. Semuanya terjadi selama Desember tahun 1992 ketika para fundamentalis Hindu India menghancurkan Masjid Babri di Ayodhya. Para fundamentalis Muslim Bangladesh membalas penghancuran Masjid Babri dengan menyerang orang-orang Hindu Bangladesh yang tidak bersalah. The Satanic Bible adalah kumpulan esai, pengamatan dan ritual yang diterbitkan oleh Anton LaVey. Ini adalah teks agama utama Satanisme dan dianggap sebagai dasar dari filosofi dan dogmanya. Buku ini telah digambarkan sebagai dokumen yang paling penting untuk mempengaruhi Satanisme kontemporer. The Satanic Bible tidak dianggap sebagai kitab suci sebagaimana Alkitab Kristen bagi kekristenan. Terdiri dari 4 buku yaitu The Book of Satan, Lucifer, Belial, dan Leviathan. Kitab Setan menantang 10 perintah dan Golden Rules dan mempromosikan Epicureanisme. Kitab Lucifer memegang sebagian besar filosofi dalam The Satanic Bible dengan 12 bab membahas topik-topik seperti kesenangan, cinta, benci, dan seks. Pemuja setan LaVeyan menganggapnya sebagai teks otoritatif karena merupakan teks kontemporer yang telah mencapai status kitab suci bagi mereka. Orang-orang percaya telah digambarkan sebagai setan ateis karena mereka percaya bahwa Tuhan dan setan bukanlah kesatuan eksternal melainkan proyeksi dari kepribadian individu itu sendiri. Semua manusia punya kekuatan yang baik dan dapat menstabilkan dalam hidup mereka.